melewati masa penantian di alam barzah, tiupan sangkakala kedua akan membangkitkan seluruh makhluk. Dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi menggambarkan padang mahsyar sebagai fase yang paling melelahkan dan penuh huru-hara. Berikut adalah gambaran kedahsyatan padang mahsyar menurut beliau. Ke-1. Bumi yang berubah wujud. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kita tidak akan dibangkitkan di bumi yang sekarang kita injak. Bumi mahsyar digambarkan sebagai tanah yang rata, putih bersih seperti perak, dan tidak ada gunung, lembah, maupun bangunan untuk bersembunyi. Semua manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan belum dikitan. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, apakah orang-orang tidak saling melihat aurat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa urusan saat itu jauh lebih dahsyat, sehingga tidak ada waktu untuk saling memandang. 2. Matahari yang mendekat. Salah satu bagian paling ikonik dalam kitab ini adalah penggambaran jarak matahari yang hanya sejauh 1 mil di atas kepala. Tidak ada naungan kecuali arsy Allah. Manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang keringatnya setinggi mata kaki, lutut, pinggang, bahkan ada yang tenggelam hingga ke mulutnya. Ketiga, masa penantian yang teramat lama. Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa mahsyar adalah tempat penyiksaan melalui waktu. Manusia berdiri dalam antrean pengadilan yang sangat panjang. Bagi orang kafir, waktu sehari di sana terasa seperti 50.000 tahun di dunia. Bagi orang beriman yang syalih, waktu tersebut terasa sangat singkat. Bahkan ada yang merasakannya hanya sepanjang waktu antara 2 salat fardu. Keempat, syafaatul uzma. Pertolongan agung di tengah keputusasaan. Manusia berlari mencari bantuan kepada para nabi, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Namun semua nabi berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sujud di bawah arsy dan memohon agar pengadilan hisab segera dimulai. Inilah saat dimulainya proses pemisahan antara ahli surga dan ahli neraka. Kelima, 7 golongan yang berbahagia. Meskipun suasananya mencekam, Imam Al-Qurtubi mengingatkan, ada orang-orang yang tetap tenang karena mendapat naungan Allah. Di antaranya, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi.